Eccolo servito, Maicon che sovrappone, si può andare dalla destra, Maicon, il cross calibrato, Adri, colpo di testa, e gol, 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 e gol. Kisah miris Adriano, pesepak bola Brasil yang dulunya digaji 1,5 miliar rupiah per minggu kini jatuh miskin dan menjadi gangster. Bagaimana tidak, menggeluti hobi yang disenangi dan mendapatkan gaji tentu menyenangkan. Namun siapa sangka, tak semua kisah hidup pemain bola berjalan dengan mulus. Sebab, kisah Adriano ini bertolak belakang. Adriano, yang bernama lengkap Adriano Leite Ribeiro sedari remaja, sangat menyukai permainan yang indah. Sehingga, seperti anak pada umumnya, ia akan bermain tanpa alas kaki di lapangan tanah. Pemain satu ini mulai bermain untuk tim komunitas lokal. Sebagai seorang pemuda, Adriano hanya memandang sepak bola sebagai waktu luang. Sebagai seorang anak, ia memiliki mimpi yang serupa dengan banyak anak. Adriano sangat ingin memiliki mobil yang besar dan mencolok dan menjadi orang kaya. Mimpi inilah yang mendorongnya untuk berhasil dalam usahanya menjadi pemain yang suatu hari nanti akan menghiasi lapangan di beberapa klub terbesar Eropa. Pada tahun 1999, Adriano muda bergabung dengan tim muda Flamengo. Setelah beradaptasi dengan cepat dan mengesankan dengan perawakannya yang besar dan kuat, ia mendapati dirinya menjadi pemain reguler di starting 11 tim junior. Para pelatih muda di klub melihat anak muda itu sebagai bek kiri. Tidak lama kemudian para pelatih melihat potensi sebenarnya sebagai penyerang tengah, dan ia dengan cepat dipindahkan ke depan. Adriano mendapatkan permainan untuk skuad seniornya pada tahun 2000, setelah secara teratur membuat tim junior terkesan. Pada tanggal 2 Februari, ia melakukan debut di tim pertamanya di turnamen lokal Brasil, melawan Botafogo. Adriano bermain cukup baik dalam kompetisi yang sama, melawan Sao Paulo, dan ia berhasil mencetak gol senior pertamanya hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-18. Pada Juni tahun 2000, ia menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan Flamengo dan membuat 24 penampilan, mencetak 10 gol sebelum meninggalkan klub untuk bergabung dengan raksasa Italia, yaitu Inter Milan, sebelum dimulainya musim Serie A 2001-2002. Kesepakatan itu diperkirakan bernilai sekitar 9,75 juta euro dan melibatkan pemain yang sebagian dimiliki oleh PSG atau Inter pindah ke Flamengo sebagai pengganti striker muda Brasil itu. Tak menguasai bahasa Italia menjadi masalah sendiri bagi Adriano. Namun, keberadaan Ronaldo Luis Nazario de Lima di Inter membuatnya mudah beradaptasi dan fokus pada sepak bolanya. Adriano dipinjamkan ke Fiorentina, klub Italia lainnya, di mana ia berhasil mencetak 6 gol dalam 15 pertandingan. Baru berusia 19 tahun dan masih relatif baru di Serie A, merupakan pencapaian untuk mencetak begitu banyak gol dalam beberapa pertandingan. Menarik minat Parma, klub Italia lainnya, yang mencapai kesepakatan dengan Inter yang melibatkan perjanjian kepemilikan bersama, Fabio Cannavaro pindah dari Parma ke Inter. Adriano benar-benar memanfaatkan kesempatannya untuk mencetak gol di Serie A antara tahun 2002-2004 dengan mencetak 23 gol dalam 37 pertandingan. Inter Milan menjadi bersemangat ketika mereka menyadari bahwa mereka mungkin telah melepaskan mesin gol mereka. Sehingga pada Januari 2004, mereka menarik anak ajaib mereka dengan bayaran 23,4 juta euro. Dari 17 Januari hingga 16 Mei 2004, Adriano tampil di setiap Serie A dan hampir di setiap pertandingan Coppa Italia untuk Inter, membuat total 21 penampilan dan mencetak 13 gol. Upaya penuh semangat dari pemain berusia 22 tahun ini telah membantu Inter mengamankan tempat kualifikasi Liga Champions UEFA, yang merupakan hal besar bagi para pendukung setia Inter.
ia memberinya julukan El Imperatore di Milano. Sayangnya pada tanggal 4 Agustus 2004, Adriano yang sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan kompetitif pertama musim ini, melawan juara Swiss, yaitu FC Basel dalam kualifikasi UEFA Champions League, menerima berita bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Depresi mulai mencengkeram superstar yang sedang berduka ini. Kematian ayahnya mendorongnya menjadi tak terbendung, mencetak gol demi gol dan bermain seperti kesurupan. Namun itu tidak bertahan lama. Selain melawan depresi, Adriano juga berjuang melawan kecanduan. Ia telah mengembangkan ketergantungannya pada alkohol, dan tidak lama kemudian gaya hidup pestanya di luar lapangan mulai mempengaruhi karir sepak bolanya. Pada musim 2008-2009, tanggal 24 April, Inter Milan membatalkan kontrak Adriano setelah sang pemain meninggalkan klub. Ia pulang ke Brasil dan bergabung dengan klub masa mudanya, yaitu Flamengo. Pada tanggal 6 Mei 2009, Adriano telah menandatangani kontrak 1 tahun dengan Flamengo. Ia mencetak gol secara teratur pada musim itu, dan bahkan meraih beberapa hat-trick di sepanjang penampilannya bersama Flamengo. Pada tanggal 25 Maret 2011, ia menandatangani kontrak 1 tahun dengan Corinthians. Adriano mengalami pecah tendon Achilles pada 19 April ketika berlatih, dan setelah operasi ia menghabiskan 6 bulan masa pemulihan. Setelah sembuh, ia bermain di pertandingan pertamanya untuk Corinthians pada tanggal 9 Oktober 2011 ketika klubnya mengalahkan Atletico Goianiense dengan skor 3-0. Pada tanggal 12 Maret 2012, Adriano dilepas oleh Corinthians setelah penampilan yang tidak teratur dan kurangnya minat terhadap permainannya. Setelah bermain dengan klub terakhirnya, yaitu Miami United pada 2016, Adriano dilaporkan telah kembali ke favelas, tempat ia dibesarkan. Menurut berbagai sumber, ia pun bergabung dengan geng lokal untuk perlindungan. Ia juga dikabarkan terlibat dalam insiden di mana seorang wanita secara tidak sengaja tertembak di tangannya.